Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa la kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfarizi Sudimwana Iqbal. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 3B. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi ya. Jadi di sini kita sudah disajikan data ya. Data ini mengenai hasil dari penelitian tingkat penggunaan HP dalam waktu seminggu pada 33 mahasiswa FPB UPI. Ini sebagai berikut ya, ada jumlahnya ini pas 33 data. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensi dengan rumus Sturges sebagai penentuan banyak kelasnya. Kemudian yang kedua itu kita juga harus membuat histogram dan poligonnya. Dan yang ketiga kita mencari modus dan median. Dan keempat kita mencari standar deviasinya. Nah, langsung saja kita ke angka-angkanya. Nah, ini untuk tabel distribusi frekuensi seperti ini ya. Dan sebelum kita membuat tabel, pertama kita harus mengurutkan datanya dulu supaya bisa menentukan batas bawah dan batas atasnya gitu. Nah, ini data-data yang sudah diurutkan ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu jumlah banyak datanya berapa, itu sebanyak 33. Kemudian juga untuk menentukan minimalnya berapa, ini kita ada rumusnya yaitu min sama dengan kita blok semua datanya. Kemudian ketemu sebesar 25. Itu data paling kecil dan maksimalnya itu adalah 64. Yaitu tinggal menggunakan rumus max dalam kurung A12 bagi A44, maksudnya di blok semua data-datanya dan ketemu data yang paling terbesar adalah 64. Kemudian ini juga kita menentukan range data itu sebesar berapa, yaitu data minimal data maksimal dikurangi dengan data minimal. Hasilnya adalah 39. Dan untuk menentukan jumlah kelasnya itu kita menggunakan rumus Sturges, ya ini sebagai berikut ya, yaitu 1 plus 3,322 dikali log dalam kurung log n ya. N itu berapa? 33. Dan hasilnya itu sama dengan 6,044. Di sini karena nilainya itu lebih mendekati ke 6, maka kita buatkan ke bawah aja yaitu rundown. Terus dalam kurung kita klik angkanya 15,0 dan hasilnya adalah 6. Dan untuk menentukan intervalnya yaitu kita bagi antara range-nya dengan jumlah kelas dan hasilnya itu 6,5. 6,5 karena nilainya mendekati 7, jadi kita bulatkan saja ke atas yaitu round up 16,0 7,0. Nah, langsung saja kita masukkannya ke dalam tabel gitu. Di sini karena memang kita sudah menentukan banyak kelas, jadi kita buat saja kelasnya itu sebanyak 6. Dan ini batas paling bawahnya ya, itu 25. Dan di sini juga batas atasnya itu 31 karena panjangnya juga 7 ya. Interval kelasnya 7. Nah, untuk membuat interval kelasnya seperti ini ya, yaitu dengan rumus concatenate. Jadi dalam kurung batas bawah koma strip. Nah, untuk stripnya ini kita tambahkan tanda petik ya, supaya nanti ketika dihasilkan itu stripnya masuk, dan masukkan juga batas atasnya ya. Nah, hasilnya seperti gini ya teman-teman. Begitu udah sampai, nanti tinggal drive aja ke bawah tanpa harus secara manual, nanti langsung pokoknya. Dan untuk ini frekuensinya teman-teman ya, berdasarkan data-data yang tadi, ini untuk batas bawah dan interval kelas 25 sampai 31 itu ada 4 data. Kemudian juga 32 sampai 38 itu ada 6. Dan yang ke 39 sampai 45 itu ada 5. Dan yang 46 sampai 52 itu 9. 53 sampai 59 ada 7 dan 60 sampai 66 itu ada 2. Kita jumlahkan hasilnya pas ya. Dan totalnya itu 33.
Nah, ini kemudian kita menentukan XI-nya, teman-teman. Caranya gimana? Yaitu dengan menjumlahkan batas bawah dan batas atas dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 40,5. Kita blok saja. Hasil seperti ini, teman-teman. Dan ini kita jumlah kita totalkan dulu semua, hasilnya 400,5. Nah, kemudian kita juga tentukan FVXI-nya berapa, teman-teman. Jadi, kita kalikan dulu frekuensi dengan XI-nya. Hasilnya sama dengan 162. Kita blok langsung. Udah ketemu hasilnya. Kemudian ini XI dikurangi X bar. Jadi X barnya itu adalah total dari semua total X ya. Nah, XI yang pertama nih 40,5 dikurangi dengan 400,5 sama dengan 160. Drive ke bawah. Oh, ternyata nggak bisa ya guys. Kalau drive ke bawah hasilnya ternyata tidak sesuai. Jadi kita jumlahkan secara manual aja. Nah, sudah ketemu ya. Lanjutnya kita mencari XI dikurangi X bar pangkat 2, teman-teman. Dan ini kita langsung kalikan aja ya. Ini masukkan, terus kita klik pangkatnya. Pangkat di sini tinggal tekan shift sama angka 6. Tanah, terus langsung pangkat 2. Kita enter, hasilnya adalah segini, teman-teman. Kita blok ya. Maaf. Udah ketemu ini semua. Lanjut lagi kita ke FI dikali dengan XI kurang X bar pangkat 2. Langsung saja. 4 dikali dengan kita drive ke bawah. Kemudian kita jumlahkan juga ya. Totalkan semua. Nah, hasilnya adalah segini ya, teman-teman. 3.369.4097. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat histogram dan poligon ya. Pertama itu caranya kita blok dulu interval kelas dan frekuensinya. Kemudian kita klik masuk ke insert dan klik ya insert bar or chart. Sini ada ya, teman-teman. Kita pilih yang ini aja. Kita ubah judulnya dulu. Kemudian kita ubah
formatnya menjadi lebih besar. Nih, untuk tebalannya kita kurang jadi 0. Kemudian di setiap bordernya kita kasih warna putih ya, supaya terlihat ada jaraknya. Setelah itu kita tambahkan untuk polygon ya. Jadi klik select data dan klik add teman-teman. Untuk series name-nya kita blok yang interval. Kemudian yang series value-nya kita blok yang frekuensi. Kita klik OK. Lalu di sini kita lanjut mengubah bentuknya ya teman-teman. Nah, yang kita ubah ini yang bawah ya, yang warna oranye nah ya. Jadi kita ubah jadi bentuk garis. Gini teman-teman ya, untuk histogram dan polygon dari data tadi kita kecilkan dulu. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk mencari modus dari datanya ya. Jadi rumus modusnya itu adalah LO ditambah C dikali F1 dibagi F1 tambah F2. Nah, LO sendiri itu adalah batas bawah dari kelas yang mengandung modus, kemudian C-nya itu interval kelasnya ya. Nah, interval kelasnya itu ada 7. Kemudian F1-nya itu selisih frekuensi antara kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas yang sebelumnya. Itu adalah 4 ya teman-teman. Nah, yang F2 ini adalah selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas yang setelahnya itu 2 ya. Dan kita masukkan ke rumus. Dan jumlahnya itu adalah segini ya teman-teman, 50,166. Dan sekarang kita lanjut mencari mediannya. Untuk rumus median sendiri itu sama dengan LO plus C dikali dalam kurung N bagi 2 dikurangin sigma FI 0 dibagi dengan FM-nya. Nah, LO sendiri itu batas bawah kelas yang mengandung median yaitu sama 45,5, C-nya itu intervalnya 7, dan N bagi 2 yaitu 16,5 didapatkan dari 33 dibagi 2. Dan sigma FIO-nya itu sebesar 15 dan frekuensi media kelas yang mengandung median itu sama dengan 9. Lalu kita masukkan semua data-data yang diketahui di dalam rumus dan ditemukan hasilnya adalah 46,66 ya. Nah, ini yang terakhir kita mencari standar deviasi teman-teman. Jadi rumusnya adalah akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan N. N-nya itu 33 ya. Jadi di Excel itu ketika kita mengoperasikan akar itu kita klik SQRT ya. SQRT terus kita klik data yang ingin kita pilih. Nah, dibagi dengan N-nya ya teman-teman itu 33. Kita menggunakan hasilnya berapa? Yaitu 34,5779. Kita bulatkan sedikit. Jadi 34,578. Jadi begitu ya teman-teman untuk mengerjakan soal tentang distribusi frekuensi ya di aplikasi Excel. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.